Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres Steterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Hos. Mari sekali lagi kita membahas atau menanggapi, tidak ya? Maksudnya dengan semakin berseliweran paus-paus Protestan self-claimed Pope di sosial media, perlu bagi kita untuk menegaskan kembali ajaran Katolik agar orang-orang Katolik tidak mudah tersesat oleh paus-paus yang self-claim dengan kuasa mereka sendiri mengajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekaligus sebagai ketika menonton Paus Rumampuk yang mendebat ajaran gereja Katolik, ya dari dulu perdebatannya sama dong, tidak ada perkembangan di situ kah? Ya, kebingungan itu, repetisi kebingungan itu terus berulang di Protestannya. Nah, tetapi dengan semakin mereka merepetisi, itu kesempatan bagi gereja Katolik untuk juga merepetisi kebenarannya. Repetisi kebingungan ditanggapi dengan penegasan kebenaran. Jadi setelah dengan AI assisted, saya melihat mencoba menstrukturkan kembali video dari Albert Rumampuk, si paus self-claimed itu, untuk mencoba mencoba memfilter banyak ungkapan ad hominem untuk menegaskan ajaran gereja Katolik. Jadi kita tidak perlu menanggapi ocehan liar dari paus-paus heretik salah satunya itu, tapi ini kesempatan bagi Anda yang sudah menonton paus mengikuti audensi kepausannya, sekarang kembali ke penegasan gereja Katolik. Ya, jadi video-video ocehan dari paus-paus di luar bisa menjadi kesempatan untuk kita menegaskan ajaran kita. So, vamonos. Jadi saya beri judul pertemuan kita ini sebagai menanggapi ocehan paus liar Albert Rumampuk. Oke, jadi di mana ya? Oke, langsung saja ya. Jadi video Patris Allegro yang ditanggapi itu membahas perbedaan mendasar antara ajaran Katolik dan Protestan, terutama dalam hal otoritas gereja dan doktrin purgatorium. Jadi menurut Rumampuk, videonya itu bertujuan untuk mengkritisi argumen yang disampaikan dalam video tersebut dengan menyoroti ketidakkonsistenan ajaran Katolik dan relevansi ajaran purgatorium dalam terang kitab suci, katanya. Oke. Tapi mari kita langsung saja tanggapi, tidak usah pedulikan ocehan liar yang tidak ada ujung pohonnya itu. Perbedaan mendasar antara Katolik dan Protestan seringkali berpusat pada otoritas gereja dan doktrin-doktrin yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab suci. Nah, ini masalah Protestan karena mereka pada abad ke-16 itu menolak otoritas gereja. Itu kan perjuangan Protestantisme itu ada dua, menolak otoritas gereja dan memperjuangkan kesetaraan. Ya. Nah, persoalan yang kedua adalah ketika tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab suci, seseorang bebas untuk terima atau tidak terima. Jadi bebaslah. Jadi apa yang mereka perjuangkan itu berhasil melalui revolusi Protestan. Nah, salah satu doktrin yang kerap dikritik adalah purgatorium serta peran magisterium dalam penafsiran ajaran iman. Ya. Pembahasan kita ini akan memberikan tanggapan apologetis terhadap kritik Protestan Albert Rumampuk terhadap doktrin gereja Katolik dengan dasar kitab suci, tradisi suci, dan argumentasi teologis, dasar yang didirikan sejak awal ketika Yesus mendirikan gereja Katolik. Ingat, soal Skriptura tidak mungkin ada sampai pada abad ke-4 ketika kitab suci dikanonkan, baru dimungkinkan kalau mau soal Skriptura baru mulai dari situ. Oke, yang pertama, poin pertama, otoritas dalam penafsiran kitab suci. Pandangan Katolik, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja adalah 3 pilar otoritas dalam ajaran iman. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 80-82. Secara diam-diam inilah yang dilakukan oleh Albert Rumampuk. Sebenarnya Protestan juga menganut 3 pilar ini, cuma Protestan sendiri tidak mau mengakuinya. Ya.
Rumampuk terbukti sedang mengangkat diri sebagai pengajar. Pengajar itu bahasa Latin magisterium, magister. Dari situ asal muasal kata magisterium. Mustahil di Protestan tidak ada magisterium, bukan? Ada dasar Alkitabiah dari magisterium Gereja Katolik. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran, ingat itu paradosis, yang kami sampaikan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Catatan di sini adalah bahwa terjemahan NIV itu bias Protestan. Paradosis yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif diterjemahkan sebagai tradisi. Paradosis yang berhubungan dengan hal-hal positif diterjemahkan sebagai ajaran. Dengan demikian Protestan bebas mengatakan bahwa tradisi itu negatif dan ajaran itu positif. Kepala bapak lu. Ya, ayat yang berikutnya adalah 1 Timotius bab 3 ayat 15. Gereja Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, ingat Albert, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Alkitab. Ya. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini cukup jelas, bukan? Ya. Nah, tanggapan terhadap sola scriptura, saya sudah bilang kan, sola scriptura itu tidak logis, tidak historis, tidak biblis. Tidak ada ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber ajaran Kristen. Sebaliknya, kitab suci sendiri mengakui otoritas gereja dalam mengajar, seperti yang kita dengarkan tadi dalam Timotius, bukan? SS, sola scriptura, adalah slogan kosong Protestan yang bermaksud untuk menolak tradisi gereja Katolik, bukan bermaksud untuk meninggikan Alkitab. Sejak awal, ketika Alkitab dikanonkan, kitab suci sudah menjadi otoritas dalam gereja Katolik. Ya. Jadi, slogan kosong Protestan ini terus-menerus diulang. Hanya tulisan saja tidak mungkin, akal sehat akan menolak. Protestan sedang membutuhkan Albert Rumampuk karena kitab suci tidak bisa menolong Protestan dalam hal ini. Ya. Dengan demikian, sola scriptura tidak lagi berlaku. Ini bukan strawman terhadap sola scriptura. Ini esensi dari sola scriptura, hanya tulisan. Kalau Anda memaksudkan sola scriptura artinya bukan sola scriptura, stop pakai kata kosong ini. Ya. Jadi penjelasan Protestan selalu bilang sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Itu kan self-refuted kan? Pakai otak. Ya. Jadi pesan saya, lain kali pilih semboyan itu pakai nalar, bukan pakai nafsu. Begitu. Yang kedua adalah doktrin purgatorium dalam Alkitab dan tradisi. Pandangan Katolik, purgatorium adalah keadaan penyucian terakhir bagi jiwa yang masih memiliki dosa ringan sebelum masuk ke surga. Dasar Alkitabiah. 2 Makabe 12 ayat 45. Oleh sebab itu, ia mengadakan pendamaian bagi orang mati supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Praktik doa bagi orang mati menunjukkan adanya proses penyucian setelah kematian. Anda yang tidak menerima Makabe sebagai kitab suci itu derita lu. 1 Korintus bab 3 ayat 13-15, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Pengujian dengan api ini dipahami sebagai proses penyucian di purgatorium. Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Interpretasi Katolik melihat ini sebagai gambaran penyucian jiwa sebelum masuk ke surga. Bagaimana Rumampuk siap untuk dipurifikasi? Kesimpulan purgatorium bukanlah konsep yang bertentangan dengan kitab suci, tetapi sebenarnya bertentangan dengan tafsiran kitab suci versi Protestan, terutama versi Martin Luther, yang ketika membaca bagian lain dia menemukan bahwa justification by faith alone, dan karena itu dia terpaksa harus membuang indulgensi, doa kepada orang mati, purgatori, karena bertentangan dengan inovasi doktrin sola fide. Ya. Sementara purgatorium adalah pemahaman yang berasal dari tradisi iman yang konsisten dengan teks-teks Alkitab. Ya. Yang penting adalah realitas purgatori tidak tergantung dari argumentasi Protestan dengan inovasi doktrinnya yang mau tidak mau harus menolak banyak hal dalam tradisi kekristenan. Mereka-mereka yang mengaku berprinsip demokrasi itu. Sekalipun seluruh Protestan sepakat bahwa dalam demokrasi mereka bahwa purgatori tidak ada, purgatori tetap ada. Karena
realitas purgatori tidak tergantung dari persetujuan Protestan manapun di muka bumi. Begitu ya. Yang ketiga tentang konsistensi ajaran gereja Katolik. Pandangan Katolik, meskipun ada perkembangan doktrin, ajaran gereja Katolik tetap berakar pada wahyu ilahi yang dijaga oleh Roh Kudus. Rumampuk harusnya belajar dari mantan Protestan yang kini menjadi orang kudus Katolik, Santo John Henry Newman, dan analisisnya dalam Development of Doctrine. Saya pikir Protestan juga menganut Development of Doctrine. Ya, minimal baca teolog atau apologet ya, yang mengacu yang dalam hal ini Rumampuk harus mengandalkan magisterium dan tradisi Protestan. Minimal intip-intip R.C. Sproul atau David Olfrun, terserahlah. Kalau kamu tidak mau yang jauh-jauh seperti Martin Luther. Tapi masalahnya itu, Protestan kan bebas berkeliaran semau gua, menafsirkan sekehendak hati, seenak udel, seapa-apa. Yang penting ada ayatnya, bukan? Ada ayatnya, selesai. Begitu. Dasar Alkitabiah dari konsistensi ajaran gereja Katolik adalah Yohanes bab 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Matius 16:18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tanggapan terhadap tuduhan perubahan ajaran, gereja berkembang dalam pemahaman iman tetapi tidak mengubah esensi ajaran yang diwariskan dari para rasul. Kesalahan individu dalam sejarah gereja tidak membatalkan kebenaran ajaran gereja secara keseluruhan. Jadi kau mati-matian mau bilang paus sifilis kah, paus bertengkar sana sini kah? Itu bukan gereja seperti Protestan yang bertengkar. Dalam bertengkar, kenyataannya bertengkar satu sama lain. Itu di Kupang itu baru-baru orang Bakalai karena soal pembaptisan kan. Ya, masih ingat yang peristiwa di Kupang kah? Mantofa kah, Manoarfa kah, yang pendeta itu dengan pendeta-pendeta Gmid. Nah, yang keempat, peran magisterium dalam penafsiran kitab suci. Pandangan Katolik, magisterium gereja yang terdiri dari paus dan para uskup dalam persekutuan dan paus memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci secara otentik karena mereka mendapatkan tumpangan langsung turun-temurun dari para rasul. Bisa dibuktikan lewat sejarah. Dan itu mata rantai suksesi apostolik ini hanya bisa terjadi dalam sejarah dan tidak bisa dibuat-buat. Jadi memang Protestan tidak bisa buat-buat seperti itu. Terpaksa harus memelintir sedikit konsep tentang suksesi apostolik. Apostolisitas itu dipelintir sedikit karena you tahu bahwa memang you tidak bisa merunut mata rantainya ke para rasul. Jelas sekali. Dasar Alkitabiahnya adalah Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30-31. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Menunjukkan perlunya otoritas dalam memahami kitab suci. Coba kita parafrasekan untuk Paus Albert Rumampuk. Mengertikah Rumampuk apa yang Albert baca? Terus Rumampuk menjawab, saya dicurahkan oleh Roh Kudus sehingga saya mampu membaca dan tafsiran saya tidak dapat salah dan seluruh dunia harus tunduk terhadap tafsiran saya. Dan pernyataan ini tentu saja disembunyikan karena mau menunjukkan seolah-olah dia rendah hati. Yang kedua adalah 2 Petrus bab 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Entah itu kehendak Rumampuk, kehendak Paus Fransiskus, kehendak Patrice Allegro, kehendak MYM, kehendak DN, kehendak Mikana, kehendak Agatha, kehendak siapa lagi lah, tidak ada. Kehendak Agustinus, kehendak Jerome, kehendak JND Kelly, dan seterusnya. Tidak ada, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kesimpulannya, Gereja Katolik tidak mengekang kebebasan berpikir, tetapi memastikan bahwa ajaran iman tetap setia pada kebenaran yang telah diwahyukan. Nah, melihat apa yang dia katakan sebagai menanggapi kritik terhadap video Romo. Tanggapan terhadap argumen bahwa Kristus telah menyelesaikan semua dosa di kayu salib. Ya, itu cara Protestan untuk membaca secara fragmentaris. Jadi mereka ambil ayat lalu serang tertentu. Nanti begitu kita ajak kembali ke yang lebih komprehensif, mereka bingung sendiri. Jadi Katolik mengakui bahwa penebusan Kristus sempurna, tetapi setiap orang masih harus mengalami proses penyucian sebelum masuk ke hadirat Allah. Ibrani bab 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Protestan kan percayanya bejat total. Kok tiba-tiba langsung masuk surga? Enak aja kalian. Yang kedua, tanggapan terhadap argumen bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kayaknya dari penal substitution ya, yang bermasalah itu. Kita bahas di lain kesempatan. Roma bab 8 ayat 1 memang menyatakan tidak ada penghukuman bagi orang percaya, tetapi itu tidak meniadakan proses penyucian jiwa bagi jiwa yang belum sempurna. Wahyu bab 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini menunjukkan perlunya penyucian sebelum masuk ke surga. Jadi kesimpulannya, otoritas Gereja Katolik didasarkan pada kitab suci, tradisi, dan bimbingan Roh Kudus. Pada abad ke-16, beberapa orang Katolik tidak mau tunduk terhadap otoritas ini. Mereka keluar mengangkat diri mereka sendiri sebagai otoritas dengan postulasinya pada buku liturgi orang Katolik yang diambil, dibuang sebagian, kemudian diterbitkan kembali sebagai katekismus Protestan, komunitas baru yang didirikan pada abad ke-16 itu. Kemudian, purgatori memiliki dasar Alkitab dan tradisional yang kuat. Ya. Tanggapan Protestan apapun sudah dianatema melalui Konsili Trente. Jadi stop mengutak-atik ajaran Katolik. Ya. Yang ketiga, Gereja Katolik tidak berubah dalam esensi ajarannya, melainkan berkembang dalam pemahaman iman. Jadi Albert mengatakan bahwa Gereja Katolik mengubah ajaran. Sebenarnya jelas sekali Protestan yang berubah ya. Protestan awal itu percaya Mariologi dan sama dengan Gereja Katolik. Tapi Protestan seperti Rumampuk saya yakin tidak percaya dengan Luther, Calvin, dan Zwingli. Itu tanda bahwa ajaran Protestan berubah, bukan? Protestan sekarang sudah mengizinkan perceraian, mengizinkan kontrasepsi, mengizinkan perkawinan sesama jenis. Berarti ajaran Protestan berubah, bukan? Magisterium berperan penting dalam menjaga kesatuan dan kebenaran ajaran. Dan kebenaran iman tidak hanya ada dalam kitab suci, tetapi juga dalam gereja yang didirikan oleh Kristus. Kalau gereja Protestan jelas tidak ada kebenaran di situ, karena itu adalah komunitas buatan orang Katolik yang menyimpang. Kalian pengikut-pengikut kumpulan yang didirikan oleh orang Katolik yang menyimpang dari gereja itu. Orang-orang Katolik yang menolak otoritas gereja itu. Kalau sudah tolak otoritasnya mau buat apa lagi? Terakhir kamu angkat diri sendiri jadi otoritas dan mengajar sembarang sih. Yang penting prinsipnya asal bukan Katolik. Karena tidak ada Protestan yang saling menggugat satu sama lain. Karena mereka sepakat untuk melanjutkan bidat-bidatnya asal bukan Katolik. Jadi marilah kita memahami ajaran Katolik secara lebih mendalam dengan merujuk pada kitab suci dan tradisi suci. Kitab suci saja itu bohong. Gitu. Minimal Protestan yang terjadi adalah kitab suci dan tradisi Protestan, yaitu inovasi kekristenan abad ke-16. Kemudian kita harus menganalisis secara objektif ajaran yang diwariskan oleh gereja selama lebih dari 2 milenium. Tidak mungkin 1500 tahun lalu tiba-tiba satu orang Luther benar sendirian, yang lain-lainnya selama 1500 tahun. Asumsi Protestan sekali lagi saya katakan bermasalah besar, tapi tidak satu pun pendeta yang berani turun menyelam untuk memeriksa asumsi mereka sendiri. Tidak akan. Mereka akan lebih sibuk menggonggong gereja Katolik daripada menggonggong asumsi mereka sendiri. Memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang membutuhkan tanggapan iman, kasih, dan penyucian diri. Jadi sola-solaan itu adalah inovasi abad ke-15 ke abad ke-16 yang dengan demikian untuk menegakkan sola-solaan itu beberapa ajaran dalam tradisi gereja selama kekristenan berdiri itu harus dibuang supaya menggolkan nafsu pribadi mereka menafsirkan kitab suci sesuai dengan kehendak mereka sendiri yang sekarang diikuti oleh paus-paus yang berkeliaran di muka bumi ini, paus-paus Protestan. Good job Pope Rumampuk, silahkan lanjutkan audiensinya. Kami siap menegaskan kembali ajaran Katolik yang kalian tolak dan sekarang menciptakan ajaran Kristus versi sendiri. Yesus kalian seperti apa sih? Coba jelaskan. Nah, sampai sekarang saya belum mendapatkan satu Protestan pun yang berkeliaran di media massa. Ada satu dua yang berapologi,
tapi ya maksudnya tidak menjelaskan kekristenan. Maksudnya tidak menjelaskan apa alasan Protestan sih. Sebenarnya apa alasan Protestan? Apa yang dicari Protestan selain menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan? Apa yang dicari di situ? Cita-cita yang indah-indah dari Protestan itu hanya make sense kalau berada dalam gereja Katolik. Camkan.